Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Gladys Amalia, NIM 24060118140140116. Di sini saya akan mempresentasikan siapa sih tokoh yang membuat saya terinspirasi untuk dapat mengejar impian saya. Jadi, dia adalah Richard Branson, CEO dari Virgin Group. Dia adalah salah satu orang yang masuk ke dalam list orang tersukses di dunia. Pria kelahiran 18 Juli 1950 yang bernama lengkap dengan Richard Charles Nicholas Branson. Nah, pria ini adalah pendiri Virgin Group pada tahun 1970-an dan mengendalikan kurang lebih 400 perusahaan dalam berbagai bidang mulai dari penerbangan hingga studio rekaman. Nah, setiap orang memiliki jalan menuju kesuksesannya sendiri. Begitu juga dengan Richard Branson, dia pernah mengalami penyakit disleksia atau kesulitan membaca yang membuatnya harus putus sekolah. Namun sungguh tak disangka pencapaian kesuksesannya dia raih setelah mengalami kegagalan. Kini dia memiliki total kekayaan mencapai 4,2 miliar US dollar. Mungkin dari sini kita bisa mengambil beberapa pelajaran di balik kisah suksesnya Richard Branson. Apa sih yang dia lakukan? Dia bilang bahwa lakukan apa yang kita suka. Branson mengatakan ketika dirinya memulai Virgin dari basement di London Barat, tidak ada rencana dan strategi besar. Ia bahkan tidak membangun kerajaan bisnis. Dia bilang bahwa ketika kita melakukan apa yang kita cinta, maka sekalipun kita tidak dibayar pun, kita akan terus ingin melakukannya. Kemudian yang kedua adalah bersikap terbuka dengan perubahan. Dalam era milenial ini, semua hal berubah dengan sekejap dan ini tidak terbatas dengan teknologi semata-mata. Suka atau tidak, itu pasti akan terjadi. Branson bersikap sangat terbuka dalam hal ini. Dia bertindak tepat dengan menukarkan kaset kepada CD secara online. Yang ketiga adalah jangan biarkan hambatan pribadi menghalangi impian kita. Richard Branson mengidap penyakit disleksia sejak kecil. Nah, karena dia tidak dapat mengikuti kurikulum sekolah, Branson akhirnya berhenti sekolah pada usia 16 tahun. Namun dia tidak berhenti untuk sukses dalam hidup dan mengganti semua kelemahannya menjadi kekuatannya untuk berhasil dalam bisnis. Keterbatasannya dalam keterampilan literasi tidak membuatnya menjadi macet untuk selalu mengikuti arus pasar yang terbaru. Selanjutnya adalah tabah dan ikuti kata hati. Nah, ketika Branson meluncurkan Virgin Atlantic Airlines pada tahun 1984 dan Virgin Australia pada untuk 2000, rekan bisnisnya rata-rata bersikap skeptis dengan keputusannya tanpa mempedulikan kata-kata mereka. Nah, Branson ini bersikeras bahwa ini adalah suatu kesempatan yang baik untuk bisnis. Kini Virgin Atlantic kini memiliki lebih dari 5 juta penumpang dan Virgin Australia telah menjadi penerbangan kedua terbaik di negara tersebut. Hal yang paling saya kagumi dari Richard Branson adalah memimpin dengan mendengar. Menjadi pemimpin tidak selamanya yang terus-menerus mengeluarkan pendapat. Pemimpin harus bisa mendengarkan pendapat-pendapat timnya. Anda sebaiknya mengetahui apa yang ada di pikiran, tetapi jangan sebaiknya paksakan pandangan Anda pada orang lain tanpa perdebatan dan tingkat konsensus. Itu yang dikatakan Branson. Kemudian Branson juga merupakan seorang yang inovatif dan menciptakan sesuatu yang berbeda. Menjadi seorang yang penuh inovasi sangat penting dalam bisnis. Ia menulis bahwa ketika mendirikan Virgin Atlantic pada 1984, sebagai sebuah maskapai penerbangan itu benar-benar memiliki layanan pelanggan besar. Hari ini dia mempersiapkan Virgin Galactic untuk menjadi perusahaan pertama yang menawarkan perjalanan ke ruang angkasa. Branson adalah salah satu orang yang memiliki kebanggaan dalam bekerja, karena baginya tidak ada yang lebih sedih daripada mendengar seseorang yang menyesal tentang tempat di mana mereka bekerja. Ia menulis kalau karyawan merupakan aset berharga dan membuat merasa dihargai. Karyawan bangga tidak hanya bekerja lebih keras tetapi dapat melakukan suatu bisnis. Paling penting adalah membangun relasi atau network yang luas dan kuat. Mungkin ide bisnis kita hebat akan tetapi tidak ada gunanya jika tidak ada yang tahu gitu. Setiap pengusaha membutuhkan orang lain yang berhasil untuk membantunya berhasil. Nah, dengan networking, bisnis akan selalu berkembang. Selanjutnya adalah jangan takut untuk bermimpi besar. Hidup yang kita jalani harus diawali dengan mimpi yang besar. Motivasi bermimpi besar ini digunakan oleh Richard Branson untuk meraih kesuksesannya. Lalu apa yang kira-kira saya tanamkan dan apa yang kira-kira akan saya rancang untuk 5 tahun ke depan agar bisa terinspirasi dari Richard Branson ini. Mungkin kalau digambarkan 5 tahun ke depan itu dari 2020 sekarang hingga 2024 selama 5 tahun gitu. Mungkin yang akan saya tegaskan kepada diri saya adalah selama 5 tahun ini saya tahu apa yang saya suka, saya tahu apa yang saya cinta, dan saya
bakal menekuni apa yang saya cinta. Kemudian berkeinginan untuk belajar, dan terus belajar sampai kapanpun. Dan kemampuan saya dalam mendengar siapapun, mendengar seseorang dari berbagai sudut pandang. Setelah itu meningkatkan kreativitas, tegas dengan diri saya dan dengan prinsip yang saya pegang, kemudian percaya diri, kemudian setelah itu berani untuk mengambil resiko, dan meningkatkan rasa empati kepada orang-orang. Dan yang harus diperhatikan adalah disiplin terhadap rutinitas hidup. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana saya meningkatkan tingkat keimanan dan ketakwaan saya kepada Tuhan. Dan sebagai penutup, ada 3 di mana 3 ini harus seimbang dalam hidup, yaitu doa, ikhtiar, dan tawakal. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.